Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai resiliensi akademik. Selanjutnya, uh, oke, seringkali kita menghadapi banyak situasi yang membuat kita tertekan, sedih, dan banyak hal lain lagi. Misalkan mulai dari kalau remaja itu putus cinta mungkin ya, kemudian yang terparah ditinggal orang tua, broken home, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut membuat kita berada dalam kondisi stres, putus asa, dan sedih. Namun ada beberapa orang yang bertahan di keadaan-keadaan seperti ini. Nah, ketahanan orang dalam hal ini disebut resiliensi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas resiliensi. Yang pertama ada definisinya, kemudian sumber resiliensi itu dari mana saja, aspek-aspeknya, dan karakteristik siswa yang resilient itu seperti apa. Selanjutnya, definisinya di sini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa resiliensi itu merupakan kemampuan manusia untuk cepat pulih dari perubahan, kesakitan, kemalangan, atau kesulitan. Nah, jika diibaratkan, kalau teman-teman tahu squishy gitu ya, squishy atau hal-hal yang ketika kita tekan, injak, bahkan mungkin kita benturkan, itu dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, analogi itu disepertikan diri kita ketika kita berada dalam tekanan, kemudian mungkin kesakitan seperti halnya tadi ditinggalkan pacar, kemudian orang tua meninggal, atau mungkin broken home gitu ya, mohon maaf. Nah, hal-hal seperti itu tidak berpengaruh kepada diri kita. Kita stres, tapi untuk recovery-nya kita kembali ke kondisi semula ketika baik-baik aja, itu mudah sekali. Itu adalah orang yang resilient. Kemudian definisi resilient dalam konteks akademik di sini dikatakan yaitu ditandai dengan siswa yang mampu memiliki kemampuan membalikan kegagalan dalam akademik serta meraih keberhasilan meskipun hal lainnya berkinerja dengan buruk. Nah, balik lagi mungkin ke kondisi tekanan-tekanan tadi. Mulai mungkin ketika kita berada di sekolah ada kabar bahwa orang tua meninggal misalkan. Nah, kita mungkin berkabung seminggu ke depan gitu ya. Namun hal-hal seperti itu tidak berpengaruh. Akhirnya mungkin di minggu berikutnya kita memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke kondisi semula dan akhirnya kita menjalani kegiatan akademik seperti biasanya. Artinya tidak berpengaruh misal kita menjadi malas misalkan 2 bulan kita menghilang dari sekolah karena kondisi kita masih belum recovery gitu. Nah, hal-hal tersebut tidak demikian, tidak terjadi pada orang yang resiliennya tinggi. Selanjutnya, nah di sini ada sumber resiliensi. Apa aja sih sumber resiliensi gitu ya? Yang pertama ada I am, itu diri kita sendiri, kemudian I have, dan selanjutnya I can. Selanjutnya, nah di sini I am itu dikatakan merupakan sumber resiliensi yang berisi mengenai sikap, kepercayaan diri, kepercayaan diri seseorang. Kemudian resilient juga dapat diartikan apabila seorang memiliki kekuatan yang berasal dari dalam diri, artinya faktor internal diri kita. Di sini juga poin-poinnya, pertama memiliki rasa bangga terhadap diri sendiri. Kemudian bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan bersedia menerima konsekuensi dari perilaku kita sendiri. Nah, hampir 2 bulan Bapak di SMA Negeri 1 Kawali dengan kondisi pandemik sekarang gitu ya. Bapak menemukan banyak sekali kasus-kasus siswa yang mungkin mogok belajar gitu ya. Nah, hal tersebut bisa dikatakan bahwa siswa-siswanya mungkin memiliki resiliensi yang kurang gitu. Nah, artinya mereka, sebagian dari kita itu ada beberapa orang yang
belum memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pemenuhan akademiknya gitu ya dari guru-guru yang bersangkutan. Itu juga menunjukkan bahwa resiliensi beberapa teman kita itu mungkin bisa dikatakan kurang gitu. Kemudian memiliki banyak orang yang menyukai dan menyayanginya gitu ya. Kemudian memiliki rasa percaya diri, keyakinan diri, dan memiliki banyak harapan. Selanjutnya ada I have. Nah, di sini I have merupakan sesuatu yang dipunyai oleh seseorang, yaitu berupa dukungan yang ia miliki. Nah, kadang kita seringkali ketika kesakitan, diputuskan pacar, atau beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi, kita sering merasa diri kita sendiri gitu. Tidak ada orang lain yang peduli. Bahkan ada pepatah yang mengatakan ketika orang bertanya itu hanya ingin tahu saja gitu, bukan peduli. Oke, jadi pemikiran-pemikiran seperti itu kadang membuat kita merasakan bahwa kita sendiri, alone gitu ya. Tidak ada yang peduli satupun kepada kita. Padahal kemudian memiliki orang-orang yang dijadikan panutan, memiliki dorongan untuk tidak menyusahkan orang lain, orang tersayang. Itu mungkin beberapa hal yang harus kita sadari ketika kita berada dalam kondisi terpuruk, dan itu juga akan membuat kita resilient, akan membuat kita kuat dalam menjalani berbagai tantangan. Dari IAM tadi ya, mungkin intinya IAM itu percaya pada diri sendiri. I have itu adalah kita memiliki banyak dukungan dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya dari kedua itu bermuara pada I can, kita bisa gitu. Saya bisa menjalani kehidupan ini. Di sini dikatakan I can itu merupakan kompetensi interpersonal dan sosial dari seseorang. Bagaimana seseorang mengatur perasaan dan dapat mengetahui perasaan dirinya sendiri, mengetahui berbagai jenis dari emosi diri sendiri, dan mengekspresikan dalam bentuk kata-kata dan perilaku. Nah, I can ini adalah mungkin percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa berada dalam situasi dan kondisi apapun. Di sini poin-poinnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, kemudian kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan dorongan-dorongan yang dimiliki oleh kita, kemudian dapat mengukur emosi diri sendiri dan orang lain, dapat membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, aspek-aspek resiliensi. Apa saja sih aspek-aspeknya? Di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada self belief, kemudian ada sense of control, kemudian ada low anxiety, dan yang selanjutnya ada komitmen. Selanjutnya, nah self belief. Self belief kalau diartikan mungkin keyakinan diri gitulah, dan kepercayaan individu pada kemampuan mereka mengarahkan individu untuk memahami atau melakukan pekerjaan sekolah dengan baik, menemui tantangan yang harus mereka hadapi, dan melakukan yang terbaik dari kemampuan diri mereka. Nah, kalau kita sadari sering banget gitu ya kita merendahkan diri kita sendiri. Ketika ada tugas dari guru yang sangat banyak, kita sering merasa, iya mah berat pisan gitu. Iya mah lain ukuran yang urang gitu. Dan kita juga sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu.
ada si itu mah memang pinter ti baheula ge gitu. Tapi orang teu bisa gitu, teu bisa wae. Nah, itu kan berarti sudah tidak sayang kepada diri sendiri dan merasa diri kita rendah dari orang lain. Padahal ada peribahasa sebelum percaya terhadap orang lain mungkin percaya kepada diri sendiri, dan sebelum menyayangi orang lain bahkan kita juga harus sayang kepada diri sendiri. Nah, pemikiran yang buruk terhadap diri sendiri itu adalah bentuk kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Selanjutnya ada sense of control. Di sini dikatakan bahwa sense of control itu adalah kemampuan individu saat mereka yakin mengenai cara melakukan pekerjaan dengan baik. Sense of control ini juga merupakan kebutuhan individu yang paling dalam, yang menekan dan mengembalikan berbagai dorongan yang muncul dari dalam diri individu. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kita bisa melakukan berbagai hal gitu ya, tugas, kemudian mungkin karir, hal-hal lain yang kita bisa lakukan di satu waktu gitu ya. Nah, itu adalah bentuk sense of control misalkan. Nah, hal-hal ini bisa dilakukan dengan kita mengatur jadwal mungkin ya, mengatur timeline beberapa biar terkondisikan gitu. Sebanyak apapun tugas-tugas kita, jika kita komitmen dan timelinenya teratur, kita bisa menyelesaikan itu. Artinya kita mempunyai kemampuan kontrol diri yang baik. Misalkan dari berbagai kasus yang Bapak sebutkan tadi, banyak siswa yang mengatakan saya begadang Pak malamnya gitu. Akhirnya siangnya kesiangan gitu ya, nggak kepagian. Jadi itu mungkin kontrol dirinya rendah sekali. Artinya dia tidak tahu bahwa besok hari itu ada sekolah, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu mungkin ya, yang akhirnya ya kesiangan besok harinya. Nah, kemampuan kontrol diri yang buruk juga berefek ke banyak hal gitu. Mungkin kalau akademik kita terlambat masuk sekolah, dan ini juga akan menjadi habit nantinya, kebiasaan buruk gitu. Mungkin yang terparah adalah ketika kita di pekerjaan gitu, yang harusnya jadwalnya 7, karena kebiasaan kita dari dulu buruk, misalkan habitnya buruk, akhirnya itu terbawa dan berujung pada ya dipecat mungkin atau honornya dikurangi gitu ya. Itulah dampak-dampak ke depan. Kemudian ada low anxiety, atau mungkin kata lainnya adalah ketenangan. Kadang kecemasan kita tuh membuat kita terjerumus ke beberapa hal yang negatif gitu. Karena kita ruas, kadang rasional gitu kepikiran gitu. Di sini dikatakan kecemasan itu ada khawatir dan cemas. Nah, merasa cemas adalah perasaan tidak mudah, uneasy or sick gitu ya, yang individu dapat ketika mereka memikirkan mengenai tugas sekolah, pekerjaan rumah, atau ujian sekolah. Kadang-kadang ya cemas itu membuat kita berpikir bahwa tugas ini sangat susah dan tidak mudah gitu. Ya pada akhirnya tugas itu ditunda, berkaitan mungkin dengan prokrastinasi akademik. Ya beberapa hal tertunda, akhirnya berujung pada numpuknya tugas dan kita stres. Kalau kita stres berarti kita tidak resilient. Selanjutnya, nah kemudian komitmen dari berbagai tips-tips tadi, kalau kita tidak komitmen menjalankannya ya percuma saja. Artinya seminggu kita komitmen dengan itu, minggu selanjutnya kita kembali ke habit semula gitu. Ya ada pepatah yang mengatakan bahwa bisa karena terbiasa gitu. Habit juga kalau dibiasakan akan terbiasa dengan baik gitu. Di sini dikatakan komitmen itu adalah kemampuan siswa untuk terus berusaha menyelesaikan jawaban atau untuk memahami sebuah masalah meskipun masalah tersebut sangat sulit dan penuh tantangan. Seorang dengan komitmen tinggi tidak akan mudah menyerah ketika dihadapan pada satu kegagalan. Artinya juga pada pengerjaan tugas misalkan yang sangat sulit,
Kalau kita komitmen dan tidak mudah menyerah, ya tugas itu apa adanya juga akan selesai gitu. Tidak optimal, namun ya tugas itu selesai dan kita juga bisa terlepas dari masalah numpuknya tugas yang tidak dikerjakan seperti itu. Kemudian karakteristik siswa yang resilient. Di sini siswa yang resilient itu mempunyai life skill yang bagus, mempunyai tujuan, sense of purpose, kemudian ada mempunyai problem solving. Selanjutnya ya di sini dikatakan sebenarnya resiliensi anak dan orang dewasa itu tidak jauh beda gitu ya. Ada tokoh di sini Bernard mengatakan bahwa karakter anak yang resilient itu memiliki kompetensi sosial, memiliki life skill yang bagus, seperti tadi memiliki problem solving yang bagus terhadap satu masalah, kemudian mampu berpikir kritis dan mampu untuk mengambil inisiatif. Lebih jauhnya dikatakan bahwa anak yang resilient itu memiliki sense of purpose atau tujuan dan dapat melihat masa depan yang cerah pada dirinya. Artinya visioner, kemudian memiliki ketertarikan khusus, tujuan hidup, motivasi untuk meraih yang terbaik dalam sekolah. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal mengenai resiliensi dan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita percaya diri dan komitmen tadi ya, pada ujungnya kita akan mampu menciptakan diri kita yang resilient tinggi gitu ya, resiliensi diri kita tinggi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup. Atas perhatiannya, Bapak sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.